Halo semuanya, balik lagi bersama aku di Nonstud YouTube channel. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita kenal juga dengan SPLDV. Di sini kita juga akan menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan dari eliminasi substitusi. Namun, sebelum itu, kita harus tahu nih, apa sih SPLDV itu sebenarnya dan apa aja komponen-komponen dari SPLDV. Ya, seperti yang kita ketahui kalau SPLDV itu merupakan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu persamaan matematika yang terdiri dari dua variabel. Selanjutnya untuk komponen SPLDV yang pertama ada variabel itu sendiri, yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Secara singkatnya kita bisa bilang kalau variabel ini tuh nilai yang akan dicari nanti. Nah, si variabel ini biasanya disimbolkan dengan huruf A sampai Z, terserah ya, apapun itu. Kalian bisa pilih, nggak harus huruf X dan Y, bisa juga huruf A dan B, C dan D, dan seterusnya. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien ini merupakan bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis, di mana koefisien terletak di depan variabel. Dan selanjutnya ada konstanta. Konstanta merupakan nilai bilangan yang konstan dan tidak diikuti dengan variabel. Misalnya, kita memiliki persamaan 8x ditambah 5y min 4 sama dengan 0. X dan y-nya ini merupakan variabel. Sementara untuk 8 dan 5 ini merupakan koefisien. Karena 8 terletak di depan variabel X dan 5 terletak di depan variabel Y. Sementara itu, 4 adalah konstanta yang bernilai konstan dan tidak diikuti dengan variabel. Sekarang kita udah tahu apa itu SPLDV dan juga apa sih komponen-komponennya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai 3 metode yang akan kita gunakan ini, yaitu yang pertama ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini cara kerjanya ialah dengan menghilangkan atau juga bisa menghapus, bisa juga disebut dengan mengeliminasikan salah satu variabel yang kita inginkan. Nah, metode yang kedua ini tuh metode substitusi. Cara kerjanya dengan bisa disebut juga menggantikan atau memasukkan nilai yang sudah ada ke nilai yang belum ada. Sementara untuk metode yang ketiga, yaitu eliminasi substitusi, ini merupakan metode gabungan dari metode pertama dan kedua. Dari 3 metode ini, kalian gak harus untuk memakai semuanya, tapi kalian bisa milih metode mana yang menurut kalian itu paling mudah.
Kalau begitu, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nih, contoh soalnya, carilah nilai X dan Y dari persamaan X plus Y sama dengan 5 dan 2X sama dengan 2 min 3Y. Tapi sebelum kita menyelesaikan dengan metode tadi, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu nih, yang mana variabel, yang mana koefisien, dan juga yang mana konstanta. Sekarang kita sepakat ya, kalau misalnya di ruas kiri itu ditempati oleh variabel dan koefisien, sedangkan di sebelah kanan itu ditempati oleh konstanta. Supaya lebih mudah, waktu SMP sih pernah dibilang sama guru saya begini, huruf kumpul huruf, angka kumpul angka, pindah tempat, ganti tanda. Jadi kita akan mengumpulkan huruf sama huruf dan angka sama angka. Sesuai kesepakatan kita bahwasanya persamaan ini di sebelah kiri ditempati dengan yang mengandung huruf dan di sebelah kanan yang hanya mengandung angka. Jadi untuk persamaan X plus Y sama dengan 5 itu sudah tepat ya. Sedangkan untuk persamaan ini kita akan menempatkan bagian yang mengandung huruf di sebelah kiri dan bagian yang hanya mengandung angka di sebelah kanan. Jadi kita tempati terlebih dahulu di sebelah kiri ada 2X. Kemudian yang mengandung huruf lagi yaitu 3Y. Karena dia akan dipindahkan ke ruas kiri, maka pindah tempat, ganti tanda. Berarti dari min 3Y ini akan pindah ke sini, sehingga tandanya yang awalnya negatif akan berubah menjadi positif, menjadi plus 3Y sama dengan 2. Setelah mendapat persamaan ini, baru deh kita bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Pertama, kita akan pakai cara eliminasi. Kita tulis ulang aja ya persamaannya biar lebih rapi. X plus Y sama dengan 5, 2X plus 3Y sama dengan 2. Di sini kita akan mengeliminasikan X terlebih dahulu ya. Jadi kita akan menghilangkan nilai X untuk memperoleh nilai Y. Sebelum itu kita harus samain dulu nih nilai X-nya biar bisa sama-sama dieliminasi. Karena di persamaan di bawahnya X-nya ada 2 dan persamaan di atas X-nya cuma 1, jadi untuk persamaan di atasnya kita kalikan 2 dan persamaan bawahnya kita kaliin 1, sehingga menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 10. Itu untuk persamaan yang atasnya. Sementara yang persamaan bawahnya 2X plus 3Y sama dengan 2. Karena kita mau mengeliminasikan si X ini, jadi kita kurangin ya persamaan atas dikurang persamaan bawah. 2X dikurang 2X itu udah habis. Tinggal 2Y 2Y min 3Y itu min Y. Kemudian 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi Y sama dengan minus 8. Nah, sekarang kita udah dapet nilai Y-nya nih sama dengan minus 8. Langkah selanjutnya ialah kita akan mencari nilai X-nya. Di sini kita tulis ulang persamaan awalnya tadi, yaitu X plus Y sama dengan 5, kemudian 2X plus 3Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi Y untuk memperoleh nilai X. Di persamaan di atas nih, nilai Y-nya tuh cuma 1.
Sementara di bawahnya nilai Y-nya cuma ada 3. Jadi biar bisa sama-sama 3, yang di persamaan atasnya kita kaliin 3, dan yang di persamaan bawahnya kita kaliin 1. Sehingga persamaan atasnya menjadi 3x plus 3y sama dengan 15. Terus yang bawahnya itu tetap jadinya 2x plus 3y plus sama dengan 2. Biar nilai y-nya hilang, ya kita kurangin atau kita eliminasiin persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi di sini 3x dikurang 2x itu x sama dengan 15 dikurang 2, 13. Jadi, berdasarkan yang kita lakuin tadi, berdasarkan metode eliminasi ini, kita bisa memperoleh nilai x-nya sama dengan 13 dan y-nya sama dengan minus 8. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Di substitusi ini kita mau memasukkan nilai yang bilangan atau variabel yang udah diketahui nilainya. Jadi kita tulis ulang aja persamaan yang tadi, yaitu x plus y sama dengan 5 dan 2x plus 3y sama dengan 2. Jadi, supaya lebih mudah, kita milih koefisien yang bernilai 1, atau kita pilih di sini persamaan di atas, persamaan pertama, yaitu x plus y sama dengan 5. Aku mau nilai x yang digantiin. Jadi kita bisa pindahin ruas untuk persamaan ini. Begini caranya. Jadi kita buat x sama dengan y-nya ini kita pindahin ke ruas kanan karena mau disubstitusiin. Karena dia pindah ruas jadi negatif ya. Berarti nilai x-nya x sama dengan min y plus 5. Sekarang tinggal kita substitusiin deh ke persamaan kedua. Persamaan keduanya ini kita tulis ulang. 2x plus 3y sama dengan 2. Nilai x-nya kita ganti atau kita masukkan dengan min y plus 5. Jadi x-nya min y plus 5 terus plus 3y sama dengan 2. 2 dikali min y min 2y terus 2 dikali 5 plus 10 plus 3y sama dengan 2. Kita kumpulin nih huruf sama hurufnya. Berarti min 2y plus 3y itu adalah y. Kemudian si angkanya kita pindahin sehingga 2 karena dia pindah ruas jadi negatif ya. 2 min 10. Berarti y sama dengan min 8. Kita udah dapat nih nilai y-nya sama dengan negatif 8. Sekarang kita mau cari nilai x-nya. Jadi kita masukin persamaan pertama yang udah kita ubah menjadi x sama dengan min y plus 5. Berarti x sama dengan nilai y-nya tadi kita dapat negatif 8. Jadi kita masukin di sini nilai y-nya negatif, terus y-nya tadi adalah negatif 8 plus 5. Berarti x sama dengan negatif ketemu sama negatif itu jadi positif.
X sama dengan 8 plus 5. X sama dengan 13. Jadi kesimpulannya, berdasarkan metode substitusi, kita juga memperoleh bahwasanya nilai X itu sama dengan 13 dan nilai Y itu sama dengan negatif 8. Oke, sekarang kita ke metode yang ketiga, yaitu gabungan dari eliminasi substitusi. Kita tulis ulang lagi ya soalnya. Ada X plus Y sama dengan 5, kemudian ada juga 2X plus 3Y sama dengan 2. Langkah pertama yang harus kita lakuin, kita mau nentuin dulu nih, mana sih yang mau dieliminasiin. Di sini aku mau mengeliminasiin X untuk dapat nilai Y-nya. Kayak tadi ya, karena persamaan di atasnya nilai X-nya cuma ada 1 dan di bawahnya ada 2. Jadi persamaan di atasnya kita kaliin 2 dan di bawahnya kita kaliin 1. Persamaan atasnya 2X plus 2Y sama dengan 10. Yang bawahnya tetap ya, karena cuma dikaliin 1. Karena kita mau eliminasiin X, jadi kita kurangin persamaan pertama dengan persamaan kedua. Tinggal Y nih, 2Y dikurang 3Y kan dapatnya min Y, terus 10 dikurang 2 dapatnya 8. Jadi Y sama dengan negatif 8. Nah, kita udah dapat nih nilai Y-nya yaitu negatif 8. Sekarang tinggal kita substitusiin nilai Y sama dengan negatif 8. Supaya lebih mudah dapatnya, kita substitusiin ke persamaan pertama aja ya. X plus Y sama dengan 5. Kemudian X plus Y-nya adalah min 8 sama dengan 5. Sesuai kesepakatan kita tadi, kalau huruf kita akan tempatkannya di ruas kiri dan kalau angka di sebelah kanan. Jadi kita pindahin nih angka min 8-nya ke sebelah kanan. Jadi di ruas kiri itu tinggal X sama dengan 5. Karena negatif 8 pindah ruas, jadi tandanya ikut berubah ya. Jadi positif 8. Dan nilai X-nya sama dengan 13. Nah, dari metode yang ketiga ini, kita juga dapat nih, kalau nilai Y-nya itu negatif 8 dan nilai X-nya 13. Selanjutnya, kita akan ngecek nih, apakah jawaban atau hasil yang kita peroleh ini benar atau enggak. Sekarang, kita akan ngeceknya dengan mensubstitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan tersebut. Anggap saja kita nggak tahu berapa sih X plus Y itu, jadi kita masukin nih pakai persamaan yang pertama aja ya. Jadi X plus Y sama dengan pura-puranya kita belum tahu nih berapa sih hasil dari X plus Y ini. Terus kita masukin nilai X dan Y-nya. X tadi kita dapat 13 kan, terus Y-nya kita dapat min 8. 13 ditambah min 8, itu kalau positif ketemu negatif, bakalan jadi negatif kan? Jadi 13 dikurang 8, itu hasilnya 5. Gimana? Bener kan? Persamaan pertama tadi, hasilnya adalah 5. Terus kalau masih penasaran dan kepingin ngecek juga nih untuk persamaan kedua, ya udahlah ya, sekali jalan kita ngecek semuanya. Persamaan kedua tadi ada 2X plus 3Y. Nilai X-nya adalah 13 dan nilai Y-nya adalah negatif 8. 13 dikali 2, 26. Positif dikali negatif itu negatif ya. 3 dikali 8, 24. Jadi 26 min 24 itu sama dengan 2. Benar ya?
benar kalau X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus 3Y sama dengan 2. Jadi, metode tadi kita sama-sama mendapatkan bahwasannya nilai X sama dengan 13 dan nilai Y-nya negatif 8. Dan itu setelah kita cek dan kita substitusiin ke persamaan ini, bisa memperoleh hasil berdasarkan yang ada di soal tadi ya. Ini. Dari ketiga metode tadi kalian boleh milih kok yang mana sih metode yang menurut kalian paling mudah. Kalau kalian ngerasa metode gabungan ini mudah, kerjain aja menurut metode gabungan ini. Karena aku juga ngerasa sih kalau metode yang ketiga ini lumayan paling mudah di antara semua metode. Nah, sekarang supaya lebih paham, bisa banget nih untuk ngerjain latihan soal ini, yaitu carilah nilai X dan Y dari persamaan 2X plus 4Y sama dengan 5 dan 2Y sama dengan min 3X plus 3. Untuk jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau punya kritik, saran, atau request untuk pembahasan soal atau mau bahas materi, mau bahas apapun itu, pokoknya bisa juga disampaikan langsung di kolom komentar. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.